supaya bisa urip makmur. Ono jak yuda lan jak tepe sahur bareng Gusti cuma ono nang CTV. Males aku, gak disebut jenengku. Ngondok aku. Ngawarai arek-arek gak tau mbok paringi ya. Ah, mengano. TB tok aku nggak disebut. Nanti kan aku makin nggak laku. Iki sahur kok tambah promo jodoh ya. Lha kowe lek kok ngene-ngene iki? Semangat. Oh, semangat, ini kan Masya Allah. sahur hari ketiga. Hari ketiga, Masya Allah. Ketiga, waduh isih fit. Ketiga ya, bisa fit ya. Tunggu 20 hari lagi. Asik, Masya Allah. Itu segini. Ayo kita sapa fit, dulu. terakhir semafut. Semafut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kali ini Nanda Desita, aduh bisa gentayangan di jam-jam segini tuh Masya Allah, ya kan? Wow. Bareng dengan dua ini loh. Ya. Ini merupakan tugas dan kewajiban kita ya, untuk menghibur semua pemirsa JTV yang ada dimanapun, untuk mengingatkan ojo nganti telat sahur. Benar sekali. Awal ini termasuk orang yang mendapat pahala. Betul, karena mengingatkan wong kondang tangi sahur. Nah, di samping tontonan hiburan juga ada tausiahnya. Betul. Wow. Makanya di bulan Ramadan ini adalah surga bagi para dermawan. Oh, berarti yang masuk surga cuma Pak Dermawan. No, maksudnya bukan sampean. Begitu. Ya apa? Jadi di bulan Ramadan ini berbanyaklah berdermawan pokoknya. Oh, kon awake dhewe dolan namanya dermawan. Nek poso. Ora kayak maksudnya kayak wartawan, kayak dermawan, kayak anu hartawan lho, Mas. Banyak berderma. Nah, itu namanya dermawan. Orang yang banyak dharmanya itu disebut dermawan. Kalau hartawan, orang yang banyak hartanya. Kalau Taiwan, itu orang yang banyak kayak dermawan tadi. Enggak, kalau dermawan, orang yang mempunyai banyak dermanya banyak itu dermawan. Hartawan, orang yang hartanya banyak. Taiwan, itu orang yang sering keluar negeri. Sering keluar negeri. Bener-bener. Ya wes lek ngono ya. Sing paling pasti ojo lali pemirsa. Ya. Kenali keunggulannya apa? Ayo. Kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92. Mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik Pertamax. Dan juga jangan lupa kepada Telkom Indonesia, aduh makin mendekatkan aku pada jodoh-jodohku yang jauh di sana, Masya Allah, subhanallah. Dan juga, nah aku ganti toh kan. Iya. Dan juga bagi sop-sop, bagi lur-lur, bagi guys-guys yang ada di rumah yang belum makan sahur, sahurnya cukup pakai Sarimi varian baru mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puas enaknya, puas kriuknya, puas porsinya, puas harganya. Cari yang puas, ya Sarimi kriuk ayamnya, puasnya ngegas. Jangan lupa kalau misalnya lagi liburan, bingung menghabiskan kemana, nggak perlu jauh-jauh sampai ke Taiwan, keluar kota, cukup menginap di Best Western Papilio Hotel. Wherever life takes you, Best Western is there. Masya Allah. Masya Allah. Sponsornya ya, Masya Allah, membuat kita akhirnya bisa bernafas satu bulan ini. Bernafas. Alhamdulillah. Makanya di bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan surga, Masya Allah. kita seperti tadi saya ngomong, banyak berderma, banyak bersodakoh. Masya Allah. Kowe kudu sodakoh, Mas TB. Dan apa? Loh, kok senang lampai iki mau? Bondo itu adalah titipan dari Allah. Maka kamu harus sodakoh nih nenggone fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, karena bondomu itu bukan hanya hakmu tapi hak orang lain, titipan dari Gusti Allah. Ini persepsi yang keliru, jangan didengerin. Duh, ini bener banget. Bondo kuwi mau ngopo? Titipan. Titipane sapa? Gusti Allah. Lah kuwi titipane Gusti Allah kok mbak bagi-bagikne. Duh. Dan ditakoni Gusti Allah. Piye kowe,
Wong nek dititipi barang kuwi kudu dijogo, aja nganti rusak apa maneh kalong. Lho, barang titipan kok mbak wenene wong-wong kuwi. Lha takone Gusti Allah piye? Pengen kuwi digodho sirahmu. Ya, maksudnya enggak gitu. Maksud dari perkataan saya itu bukan Gusti Allah itu maha mengetahui Mas TB. Maha mendengar, maha melihat. Gusti Allah mboten sare. Nek sare sing gugah sapa? Poso lagi entuk 3 dina iki wis bleng to kowe. Lho gitu maksudnya kita yo ayo awake dhewe semampu kita bersedekah lah. Nah, sebisanya ngono lho. Sedekah itu tidak perlu diucapkan tapi tindakan. Loh, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Masalahnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai. Nek tangan kanan memberi, tangan kiri akhirnya balik ngene dikode ngene. Nah, ben lebih jelas maneh kita perlu tanya kepada guru kita. Nah, ben lebih iso mengerti Dermawan ini seperti Dermawan apa? Seperti apa? Bukan Pak Dermawan, bukan nama orang. Pokoknya aku nek bondo titipan, wah aku tak bagekno ngono takokno Gusti Allah aku wedi yo. Mulai ngono tak kandakno Gus Miftah ditakokno. Awake dhewe takon ae. Nggih pun, langsung lek guru kita, langsung ustadz kita nggih didatangkan ke sini. Masya Allah. Kami persilakan Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha al ayah amma ba'd. Kita ngomongin soal sedekah, terutama sedekah di bulan Ramadan. Banyak orang kemudian bersedekah dengan berbagai banyak alasan. Salah satunya adalah dengan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Saya kasih contoh, kenapa kemudian sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Saya kasih logika yang paling sederhana. TB Cak Yudo, kalau kamu ngejar ayam, kalau kamu ngejar ayam, ya kan? Ya. Ayam akan lari dan ayamnya nggak akan ketangkep. Kowe golek pitik mau ya, pitike melayu, kamu kecapean dan ayamnya tidak akan ketangkep. Betul. Bagaimana bisa mendapatkan ayam? Ojo mau kejar. Caranya bagaimana? Kamu cari beras, beras itu kamu kasih makan kepada ayam. Maka yang terjadi, ayam itu akan mendekat. Lah kalau ayamnya puasa? Puasa. Puasa. Nah, Gimana ayam poso? pitike nek timbangane poso. Alah perumpamaan. Kok ayam ini Cak Yudo kok poso? Cangkeme Yudara tau poso kok. ayam saya kan beda. Apa? Ayam kampus. Puasa kok ayam kampus. Ayam apa sing sering jelok ngarpuro? Ayam sari. Ayam apa yang paling gede? Apa? Ayam semesta. Ayam apa sing keluar masuk TV? Ayam apa? Ayam Mbah Dukun. Alam. Kowe ngopo babon ki lek doyak jago mesti mlayu? Takut. Ora, mergo golek nggon sing luwih kepenak. Enggak, kok ya sempet nita-nitani babon doyak jago. Lah wong nyatane begitu rampungnya petap enak tenan ngono kok. Lah kalau pengen nangkap ayam bukan kamu kejar. Kalau kamu kejar ayam, tenagamu akan habis, kamu akan lelah dan ayam akan lari. Yang perlu kamu lakukan adalah dengan memberi makan ayam. Maka ayam akan mendekat dan ayam akan bisa kamu tangkap. Demikian juga dengan rizki. Kalau kamu kemudian mengejar rizki, rizki itu akan lari. Bagaimana kemudian kita memancing rizki? Gampang, dengan mengeluarkan sedekah maka rizki itu akan mendekat. Kowe ngetokke padha karo nambahi. Contoh paling simpel adalah kamu punya sumur. Sumur itu semakin ditimba, maka sumur itu akan semakin sehat. Tetapi sumur ketika ditutup dan gak pernah ditimba airnya, maka akan menjadi sumur yang beracun. Maka saya punya konsep, barang kuwi lelak mlebu terus ora ono sing metu mesti gak sehat. Contohnya orang makan terus gak ada yang keluar, sehat apa ora? Ora. Gak sehat. Gak sehat. Gak sehat. Orang minum terus gak ada yang keluar, gak sehat. Gak sehat. Uang masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Gak sehat, Pak. Apa bentuk gak sehatnya? Allah kemudian akan mengambil dengan cara Allah yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Dimaling uang, di mobil tabrakan ning dalan, itu bojone selingkuh, atau apalagi sekarang lagi musim pelakor,
Makanya kalau ibu-ibu bilang, aku udah punya suami nggak usah dandan, kamu salah. Walaupun kamu udah punya suami harus dandan. Kenapa? Karena pelakor itu lebih mengerikan daripada kuburan. Lah kayak TB ini gue rano sing rebut sopo, bojone mutah-mutah. Dia tidak tahu istri saya. Emangnya kenapa istrinya? Bojomunya apa loh, Be? Istri saya tuh orang yang paling sabar sedunia. Yang cetok. Dia tidak Jadi kue pernah oleh marah. bojomu ki bersyukur, bojomu untuk kue bersabar. Bener. Jadi kue oleh bojomu ki alhamdulillah, bojomu untuk awakmu innalillah. Musibah kowe. Maksudnya betul ngaten Gus. Bojo kula niku sabar, mboten nate nesu. Oh salah, wali deh Gusti Allah rata-rata bojone galak. Lah bojomu ra galak berarti kowe ra bakal dadi wali. Nah, maka bapak-bapak, pemirsa JTV kalau Anda punya istri galak bersyukurlah. Karena tanda-tanda itu Anda akan menjadi walinya Allah. Maka kalau istrimu galak dua kemungkinan. Satu akan jadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Tanda-tanda stroke. Nah, bagaimana sedekah yang baik dan apa keutamaan sedekah di bulan Ramadan? Ya, Gus. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Bahas berikutnya Mas Oke, TB. Pokoknya biar penonton penasaran, tetap Jangan kita kemana-mana. Kemana-mana, jangan. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ayo kita cari ayam. Tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Masya Allah. Mangan jaga waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang JTV. Mangan jaga waya sore sahur bareng Gus Miftah balik maneh nang JTV. Pemirsa, kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Masya Allah. Biar lebih barokah, kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik Pertamax. Alhamdulillah. Yuk lebih terhubung dengan Gus Miftah dengan Telkom Indonesia. Silakan. Terhubung dengan Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Tapi pikir wong WA akhir kelas loh. Lah kok sakit tuh, Gus? Orang chatting WA itu nggak pernah ikhlas. Karena begitu dia ngechat berharap untuk dibalas. Mila larang aku ya lumrah. Be, mau minta aku kok, Be. Aku jane arep ngomong ngono cuma kedisian. Alah, rupamu. TB kalau olahraga pilih lari apa pilih berjalan? Lari dong. Oh enggak, kalau saya pilih berjalan. Kok bisa? Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan pelarian. Ngene kok sik dinyang iki. Kalau saya tetap milih berjalan, Be. Karena ketika saya dikasih masalah oleh Allah, saya berusaha untuk mencari jalan keluar, bukan lari meninggalkan masalah. Angel. Quote yang bagus banget. Jelas. Lara segala orang iku ya, Be. Kowe 300 potong pajak kan. Lagi 2 menit kau wis mudeng. Insya Allah esok rampung syuting tak tambahi. Alhamdulillah. Amin. Amin. Masalah. Nah, di mana keutamaan sedekah ini? Saya ngomong sedekah dulu sebelum masuk ke sedekah bulan Ramadan ya. Nah, dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan begini. Jadi inna auliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah. Saya ulangi dulu ya. Orang itu kalau punya bojo sabar, dia raja. Kalau punya bojo galak, dia wali. Nah, jadi santai wae. Lah bojomu sabar, kowe berarti kaya raja. Lah bojomu galak, berarti kowe kaya wali. Nah, yang jelas kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mosok ning neraka ya ono diskon breng. Oh ya no. Lah Allah Maha Pengampun ya kan di diskon. Insyaallah. Insyaallah biar kita jaluk ke diskon. Aha, alhamdulillah. Ya sih kudu 5 tahun, ya 7 tahun lah. Sesungguhnya wali-walinya Allah, layanalu mir rahmatillah, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah
Wasaati Robbi, dan mereka tidak mendapatkan keluasaan dari Allah. Saya ulangi. Layanalu mir rahmatillah wasaati, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah dan kemuliaan dari Allah bikasrotil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Jadi mereka itu diangkat jadi walinya Allah bukan karena banyaknya ibadah. Tetapi apa? Walaki yanaluhu bisa khawatin nafsi. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah gara-gara mereka mempunyai jiwa yang sakho, jiwa yang dermawan. Maka saya mengatakan tingkatan orang dermawan itu di atasnya ahli ibadah. Karena kalau orang itu ibadah, yang mendapatkan manfaat dari ibadah hanya dirinya sendiri. Tetapi ketika dia sedekah, ketika dia ahli sedekah, yang mendapatkan manfaat adalah orang lain. Loh, makanya mereka nilainya tinggi. Kenapa? Karena sekian manfaat ketika dia memberi kepada orang lain. Maka lumrah ketika dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya khairu menyadib sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menerima itu nikmat, Cak Yudo. Tetapi memberi lebih nikmat, dan puncak dari kenikmatan adalah ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Aku ketemu karo TB, Gus matur nuwun nggih wingi dibantu. Aku ora ngerti lho, aku bantu apa, Be? Kula mbiyen jenengan bantu zaman teng JTV niku jenengan tambahi. Aku lali, soalnya apa? Jen aku ora tau menehi. Tambahi masalah kaya dulung-dulung. Berarti sing sae niku nek wong menehi tapi terus gak dieling-eling ya, Pak ya? Jangan dieling-eling, jangan diingat-ingat. Itulah yang namanya ikhlas. Kita itu kadang-kadang apa? Memberi itu nggak pernah ikhlas. Contohnya apa? Tonggone ewuh, tonggone mantu nyumbang. Kowe ikhlas apa ora? Enggak ikhlas. Buktinya apa? Ngarep-ngarep disumbang balik. Kan berarti enggak ikhlas. Berarti aku ikhlas aku. Aku anggar ngekaki bojoku no gak tak eling-eling kok. Halah, pengen jaluk susuk kok. Malah kayak pengalaman meneng doli. Oh mana bojo jaluk susuk gitu, jaluk jujur. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi angel dilakoni, Mas. Kowe ikhlas pura? Ikhlas, kowe karo aku yo ikhlas aku. Yo gak iso no. Lho, saiki misalkan contoh Gus Mabus. Dina Jumat. Awakmu budal Jumatan. Awakmu pas melaku, delalah sapi muncul mangan tandurannya tanggamu. Apa yang kamu lakukan? Yo aku tetep budal Jumatan. Dosa we, sapimu mangan tanduran, tanggamu nesu, ngamuk. Aku ngurusi sapi. Jumatanmu telat, gak oleh pahala. Sapi tajak Jumatan. Angel pertanyaanmu tuh angel. Carane piye? Carane piye, Cak? Aku iso. Piye carane? Dina Jumat, kowe arep budal Jumatan, jarak 10 langkah sapi muncul. Apa yang kamu lakukan? Tetep budal Jumatan. Dosa, sapimu ngrusak tandurane wong. Ora mungkin. Sapimu ngrusak tandurane wong. Aku pun duwe sapi. Orang di sapi kok ngrusak, ora mungkin dong. Ora mungkin. Wedhus muncul ngrusak tanduran. Tetep budal Jumatan. Wedhus muncul. Gak duwe wedhus. Arep budal Jumatan, bojo muncul ngrusak tandurane wong. Apa yang kamu lakukan? Lah nek iki aku mulih aku. Aku dadi kelingan ngomong Jumatan caca. Lha napa, Pak? Neng kampung kula kiai ini kiai desa banget. Nggih. Disit lah pokoknya kuno. Lah anaknya kan rambutnya keriting. Nah, lunga begitu mulai rambutnya lurus. Lah akhirnya bapak takon orang anaknya to le. Nggih. Kuwi rambutmu lurus ngopo? Kula rebonding, Pak. Oh, alah, rebonding artinya apa? Lurus. Oh, alah rebonding artinya lurus toh. Akhirnya Jumatan, arep salat tengok ke belakang langsung bilang sama jamaah, "Tolong jamaah softnya di rebonding." Lah ngomong sedekah itu tadi, di mana kemuliaannya? Satu, mangja bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Makanya Ramadan itu hurufnya ro, mim, dot, alif, nun. Ro-nya itu adalah rahmat, ya kan? Mimnya adalah maghfirah. Dotnya ini do'af, alifnya ini alfun. Jadi dilipat gandakan 1000 kali lipat. Coba. Jadi kue sedekah nasi sebungkus podo karo sedekah 1000 bungkus. Masya Allah. Kowe nduk sesuk duwe bojo, senyum sekali sama suamimu di bulan Ramadan, kuwi padha karo senyum ping 1000. Mung he. Padha karo 1000 apa meneh? He. 2000. Piye Guyumu cekakan. Wah, iku pirang-pirang juta. Wis pirang-pirang juta iku pisan. Ayo. Maka kemudian harusnya di bulan Ramadan ini kita gas.
Salah satunya apa? Salah satunya adalah persoalan sedekah. Makanya kemarin sebelum bulan puasa Gus minta motong sapi 2. Saya bersyukur. Yang pertama, kenapa saya motong sapi? Karena saya sembuh dari sakit. Yang kedua, kenapa? Saya berterima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Presiden Jokowi, karena rakyat diberikan vaksin. Lah supaya keadaan kembali normal. Saya niati sedekah untuk apa? Tudfaul bala, supaya dengan sedekah saya bisa tolak bala. Maka kalau kemudian hari ini kita ketakutan dengan corona, ketakutan dengan covid, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan memperbanyak sedekah. Dengan sedekah corona ini misah hilang, caranya ngono. Lah ora tau sedekah kok kowe. Mulai niki Gus. Saya mendengarkan tausiah jenengan kula niat apa awake kan sedok job Mas. Insya Allah ini pertengahan bulan puasa aku arep sedekah. Apa bentuke? Kebune songo. Mbuh. Diapake? Peduse 35. Bus. Terus Sapi. Sapine 09. Bekecot. Bekecot 02. Nang. Jarang rolas. kayak malah wong klothok iki lho. Kayak main iki lho bandar. Sing mbak waca dudu Al-Qur'an berarti. Apa kuwi? Tafsir mimpi. Ya, sedekah itu wujudnya tidak harus harta, Bi. Loh. Tidak harus harta. Rasulullah mengatakan tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu atas saudaramu itu adalah sedekah. Makanya merengek sih sedekah. Makanya begini loh, kalau rumah tangga itu pengen dihiasi dengan sedekah, walaupun kita nggak punya uang, gampang. Sing lanang aja merengut karo mbok wedok aja merengut karo bojo lanang. Surga itu gambarannya senyuman, neraka itu gambarannya perengut-perengutan. Mila lah bojomu ning omah kakean merengut, pertanyaanku, kuwi rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Senyum niku ibadah iki. Ibadah. Nek ngono salat Jumat aku rape sangu dhuwit nah. Sangu apa? Nek ana kotak mubeng tak senyum tok. Yo ora ngono maksude. Tak senyum ibadah. Kok jadi ibadah paham omongan jadi senyum ku termasuk sedekah. Aduh. Tapi ya rasa ganti ke duit beda. Umpama padha-padha sedekah antara sedekah senyum karo sedekah duit ya beda hitungane. Padha karo umpamane, padha karo sekilo emas karo sekilo watu, apik ndi? Sekilo emas. Saya tak takon. Kapuk sekintal karo watu sekintal abot ndi? Watu sekintal. Ya padha sekintale kok goblok. Aku kumpulku kok goblok. Iya. Nah, banyak pertanyaan dari netizen, persoalan sedekah dan lain sebagainya. Enggak tak jawab hari ini. Oke, pemirsa, kita akan mendengarkan pertanyaan dari netizen buat Gus Miftah. Tetap di sini, jangan kemana-mana di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Balik lagi ya pemirsa di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Yuk sahur-sahur gini biar bisa lebih barokah. Kuotanya tuh jangan ngepres gitu ya kan. Kalau misalnya ingin melakukan streaming juga bisa nih. Kelewat nih episode yang kemarin, bisa juga melakukan streaming ya melalui UCTV. Masih banyak banget program-program persembahan dari Telkom Indonesia. Di antaranya itu melayani segmen enterprise market, ada segmen korporasi dan juga government service melalui produk-produk layanan digital, connectivity, layanan digital platform, dan juga ada layanan digital service. Nah, khusus untuk segmen pelanggan UMKM, Telkom punya layanan smart business untuk membantu UMKM masuk dalam digital ekosistem melalui ada bonusnya, kasir online, ada juga pembayaran BIN online, dan juga ada pengelolaan toko online. Lebih lengkapnya langsung aja diklik Telkom Indonesia. Seperti biasa ya kan, kita kehadiran kembali, Masya Allah ada Bapak Dr. Edi Wicara yang kembali bersama dengan kita. Dan Allah itu adil ya. Kenapa itu? Orang tuanya ngasih nama Wicara. Dan sekarang menjadi direksi Telkom. Kan kalau di namanya Wicara terus di apa umumnya pertanahan kan nggak pantas ya. Iya, makanya nama itu doa loh. Iya nama itu doa gitu loh. Tapi nama saya nggak ada jandanya, kenapa saya jadi janda ya Gus? Ya karena kamu jahe. Apa itu? Janda herang. Santai saja, wahai para janda, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Makanya kau berdoa, ya Allah jauhkan aku dari para codot terkutuk.
Mas Edi, ini kan pandemi belum berakhir, vaksin juga belum semua. Artinya masih banyak masyarakat yang kemudian pesimis memandang kehidupan ini. Nah, bagaimana kemudian Pak Edi menyikapi ini? Ya Gus, ini saya mungkin akan di sesi ini banyak cerita tentang UMKM, Gus. Kenapa gitu Gus? Jadi di Indonesia ini ada berbagai data gitu ya. Kira-kira kalau UMKM di Indonesia hari ini mungkin lebih dari 63 jutaan Gus. Nah, dari 63 juta UMKM. UMKM. Small medium enterprise kira-kira ada segitu di Indonesia. Nah, termasuk juragan kamar, Mas. Nah, ada itu Gus ya, itu perasaan pernah denger itu. Oh, pernah denger ya, pernah denger. Ini aman Mas acaraku, Mas aman. Nah, dari yang sekian puluh juta tadi itu Gus, kami mencoba gini, ngajak bareng-bareng untuk maju gitu. Karena Telkom ini memfasilitasin semua pihak dan kami fokus kepada gini, mengajak mereka itu untuk ujungnya tuh go global. Nah, bagaimana tahapannya sebelum go global? Dia harus paham dulu, masuk ke go internet dulu lah. Oke. Nah, yang go internet, go online ini sekarang ini Gus baru sekitar 9%-an. Iya. Karena kalau Telkom, teman-teman yang UMKM, nggak usah khawatir, kita akan hadir merangkul semua. Cuman tolong, ayo bareng-bareng mulai legalitasnya diurus. Karena ternyata dari 60-an sekian juta itu, yang berbadan hukum baru sekitar 5% Gus. Oke. Dan padahal Telkom memberikan fasilitas, Mas ya? Fasilitas kita. Jadi kita menyiapkan platform tadi yang Mbak Nanda sebutkan, bahwa ayo kita maju bareng gitu, kita fasilitasin, kita ajak maju dengan cara apa? Kita training juga loh Gus. Oh, ada trainingnya, Mas? Kita training juga Gus. Nah, dan gini, semangatnya yang penting bukan hanya bantuan yang tidak continuity nih Gus. Ini bantuan yang terus-menerus untuk tadi membangun pengetahuan teman-teman sampai ujungnya produknya teman-teman tuh bisa go global tadi. Kenapa juga kita fokus di UMKM Gus? Data menyebutkan begini, GDP kita, GDP negara kita itu yang disumbang dari UMKM itu lebih dari 60%. Kalau angka tepatnya mungkin 61%. Dan diprediksi tahun ini itu mendekati 65%-an. Sehingga kami di Telkom yang juga ditugaskan oleh negara untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi kita bagian lain juga agent of development, kita serius ini menggarap segmen yang punya market sangat besar di Indonesia. Ya. Saya kalau dengar bahasa Pak Edi continuity, wah aku semeneng. Kenapa itu? Ya itu artinya program saya continuity. Dilanjutkan. Kan berharap doa. Benar, doa. Pak Edi, nah ini kan memang kalau kondisi-kondisi seperti ini banyak orang mengeluh. Padahal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lah optimisme Pak Edi yang sampaikan ke karyawan atau bahkan ke masyarakat Indonesia. Jadi saya cerita yang segmen yang saya tangani tadi Gus, yang Mbak Nanda nyebut Gus. Jadi tahun 2020 banyak pihak yang merasa bahwa ini situasi yang nggak mudah tadi, sulit banget. Sangat sulit ya. Di enterprise-nya Telkom gitu ya, saya bersyukur Gus. Cobaannya juga nggak mudah juga, tapi bersama pasukan di kami itu ada lebih dari 7.500 orang yang di segmen yang di enterprise ini. Itu kami ditargetkan, kalau saya nyebut angka gitu ya, sekitar 33 triliunan. Dalam kondisi yang sulit, saya bersyukur Gus, bersama pasukan yang ada itu, kita mendapatkan lebih dari 40 triliun Gus. Wow. Artinya programmu aman. Safe. Nah, safe, rungoknya safe. Maknanya apa Gus? Ini mumpung kita dilihat banyak teman-teman kita yang lagi nyaksin ini. Ternyata yang sulit itu saat kita serius menjalankan, didukung oleh sistem yang ada tadi, pasukan yang ada yang solid, kita arahkan menjadi satu tujuan tadi, dapat kok. Gitu Gus. Padahal dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang masih tidak lebih mudah dari target. Keren. Gitu Gus. Barangkali tip-tipsnya Mas. Barangkali kalau kawan-kawan di sana konteksnya berbeda, tapi kan ilmunya sama Mas. Kalau saya ngeliat gini Gus, ini pasukan yang banyak itu harus pada tujuan yang sama. Tujuan yang sama dan caranya setiap segmen tadi berbeda. Jadi tidak bisa sekarang ini zaman sekarang one fit for all itu udah nggak ada. Nggak bisa ya. Jadi setiap segmen sentuhannya beda, butuhnya beda, solusinya juga berbeda. Dan kalau kami sebagai company yang mendeliver layanan Gus, dengarkan juga tuh pendapat customer. Itu paling penting juga. Jangan merasa paling benar ya. Nah, jangan merasa paling benar, paling pinter nggak bisa juga. Dengarkan. Karena apa?
saat segmen butuhnya misalkan mobil misalkan, katakanlah kalau analogi mobil gitu. Kalau dia butuhnya hanya kelasnya emang bukan kelas yang top, ya jangan ditawarin yang top. Yang top. Nggak akan dibeli. Karena nggak punya uang, nggak punya kemampuan gimana? Gitu, Gus. Dan sebaliknya tentunya. Ya, lan duit ditawari sing murah, ya salah sing nawari. Iya. Nah itu. Maka saya selalu mengatakan ketika tujuanmu belum berhasil, jangan rubah tujuannya, tapi rubahlah caranya. Nah, yang paling sekarang kita banyak dapati di masa kan itu, Mas. Banyak orang takut dengan masa depan. Benar. Maka saya bilang begini. Coba Anda bayangkan kalau Anda berada di tengah sungai, kemudian Anda naik perahu, perahunya bocor, sementara di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang kamu lakukan? Dimakan buaya aja. Mau, mungkin jangan boyong, lubang buaya itu. Jadi kalau ada kamu naik perahu, perahunya bocor, kemudian di tengah pinggir, di sekeliling perahu itu ada buaya, ya kan? Apa yang harus kamu lakukan? Gampang. Apa itu? Berhenti membayangkan. Ya, kan tadi saya bilang bayangkan. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kita itu hari ini sering kemudian takut menghadapi masa depan gara-gara bayangan-bayangan yang sebenarnya tidak perlu untuk kita bayangkan. Maka Gus Miftah mencatat, ingat, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada membuang waktu kita untuk cemas terhadap apa yang belum terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Wah, dan ini ternyata Telkom Indonesia memberikan solusi. Tepuk tangan untuk Telkom. Jos. Maka ya mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa optimis bareng Pak Edi ya. Siap. Apalagi dengan kehadiran Telkom yang seperti itu luar biasa. Kamu juga harus optimis. Benar. Bapak kamu akan menikah lagi. Amin. Nah, cepat atau lambat. Insya Allah dengan salah satu kameramen di sini. Tapi santai saja. Sekarang yang punya pasangan dan yang tidak punya pasangan atau jomblo di bulan puasa ini sama. Kenapa? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Nambah barokah. Jangan kemana-mana pemirsa. Mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang TV. Mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah balik maneh nang Saatnya menjawab pertanyaan netizen. Netizen. Piye lah ngomong netizen gue piye? Netizen. Yalah. Dari Gimnasti Rabia. Gimnasti Rabia. Mula gawe jeneng medsos sing penak lho. Kadang-kadang alah apa. Mumet aku. Gus, apabila kita dapat sedikit rezeki terus beli petasan dalam rangka bahagiain anak, boleh apa tidak? Boleh. Aku mercon ngerti aku. Iki ketane tanggamu iki. Wes moncoh aku iki. Aduh. Boleh lah nyenengke anak, yang nggak boleh itu adalah menjual anak untuk beli petasan. Pertanyaan kok yono lho. Membelikan anak petasan boleh-boleh saja, tapi tak anak kudu diawasi. Lah aku mben ora. Aku zaman bapakku terawih iki dolananku zaman ben rong petasan nih. Beduk. Dulu bapakku ngimami sholat, aku dolanan beduk kayak dangdung. Akhirnya bapakku pinter. Duduknya didelikke. Akhirnya aku penasaran, begitu bapakku sujud aku mlebu sarunge bapak. Ketemu beduk duduke ning kene to aku. Kayaknya duduk-duduk kae. Ya, pertanyaan yang lain. Andrian Permadi. Waduh, lagi. Gus, saya butuh pertolongan panjenengan. Wow. Wah. Saya lagi terlilit hutang dan udah jatuh tempo. Halah, TB ya Mangsane kuwe tok. Golek bola. Yus neng pondok. B, Yudo neng pondok. Napa, Bah? Nangis bareng. Tak kira menehi solusi. Iya. Sabar. Wong ngutangi wajahe males. Wong ngutangi wajahe melas, lakon bayar males. Lah utang raine semanis madu, lakon bayar luwih galak daripada Israel. Mila aku wegah lah urusan utang. Mila mendingan aku menehi TB, tapi ra usah utang. Wenehi apa?
masalah. Jadi keluar niku nggih gelem bayar, cuma salah niku sing ngutang nih lho. Lah kok iso? Lah aku sing ngutang sik arep kepengin bayar, kulo sing ngutang nek kepengin Wong nagih. ngutang iki wajibe Mbak nyaur. Nek duwe, lah nek gak duwe, ya semoyo. lah awakmu Lah aku semoyo ora duwe. parah. Kamu bayar. Jadi kalau bayar, kamu jawab waktu adalah uang. Mila aku ditagih kon bayar duit, dikasih waktu. Oh ya, masuk iki ya nek. Iya masuk. Iki utang ora? Ora. Makasih Mbak Nanda ya. Ya, jadi Mbak Nanda pengertian banget. Masya Allah. Udah punya suami belum, Mbak? Belum. Masya Allah, sadar mudah-mudahan segera punya kiai. Ini kan termasuk gadis rasa Nanda. Janda. Gadis rasa Nanda. Telung dino kok degane pancet ta. Mbak ya di Telung dino podo terus iki lho. Jan Herman iki belas ra modal. dicet piye nih? Oh, Ben ono kembangane ya. ketoke anu cangkire kopi ya kuwi. Jajalan be masak kopi. Jajal be, jajal Telung kopi dino gitu. be. Nek pomo keracunan ben awakmu. Ki mosok 3 dino. Heeh. Capat sik ta. Piye be? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye? Be. Piye? Sapa, Pak? Sehat. Sik, Mit. Ya. Alah. Sehat. Herman. Monggo, Pak, sampean. Ajar loh gue. Tak kira giliran. Awake modelnya kayak cah pang ya. Ayo giliranmu. Pola kaya ngombe ciu. Iki sponsor nang siji ta? Heeh. Nggih. Ya kopi sak botol mangan, sak cangkir mau. Pantesan sponsor siji. Lah apa? Apa? Rano gulone itu. Oh, gitu. Kemudian selanjutnya dari Randi Petro. Wah, ngomongin yang di. Randi Petro. Petro. Adik Gareng. Randi Petro, Gareng. Kowe ngerti lah? Kenapa, Pak? Satu-satunya tokoh wayang sing ora tau nyusu mbok nih. Loh, nggih kabeh nyusu. Kabeh nyusu, Pak. Ah, Kabeh nyusu. ora. Sinten, Pak? Sinten? Buta Cakil. Lah kok saged. Nah, lah ya entek susune lah disusune kok dadakno. Buta Cakil kok nyusu. Ibuke wayang saiki sing moh nglairne sapa? Sapa? Ora enek. Ana Apa? ibuke buta rambut geni. Lah kok iso? Cukup ping pisan tok. Dekne wedi nek kemeritik. Dan Alah kaya aku iki tokoh wayang ya Baladewa. TB Baladewa. Dermawan itu nggak harus sedekah harta kan Gus? Iya, dermawan nggak harus sedekah harta. Termasuk al kalimatut thayyibatu sodakoh. Kalimat yang baik itu sodakoh. Nah, jadi para istri, malah ngomong duit ajar loh weh. Ngomong ajar ngomong duit dewe. kelakuane ibu-ibu ya. Sini. Cak yang baju merah Gus iki. Oh. Sini. Angger kumpul mesti rasan-rasan. Oh. Dasar wong lemu. Kok sok. Ya kamu gak usah marah kalau dibilang lemu. Jawaban, rapopo Gus, aku lemu mergo mangan sego. Daripada TB kuru gaweane mangan konco. Loh, karena itu sudah menjadi pepatah. Apa itu? Apa itu? Ngarso mangan konco. Alah, ingat kok Sumtulodo. Itu kalau dulu, Nah, sekarang ngarso mangan konco. Terus ing madya. Madya numpuk bondo tut wuri golek rai. Niku rai. pepatah sing sakniki Gus. Luar biasa. Betul. Mila konco-konco JTV lah kerja tolong mukanya dibawa supaya kalau kerja tidak cari muka. Bawa. Kok kenceng banget? Ada yang mau nanya ini Gus. Ada yang nanya? Siapa? Apa? Silakan, Ini silakan. baju hitam Sini, ini. sini. Apa baju hitam? Kayak wong layatan dong. Apa Dok? Apa? Yang baju hitam itu namanya Mbak Cici. Cici. Kalau mau tanya keluar dari tema nggak apa-apa, asalkan keluar dari dalam hati. Iya. Tanya apa Ci? Ci, beras Ci. Cici itu nama kepanjangannya Ciwala Kaci Kokok Beluk Dem Dem. Apa Ci? Mik. Apa? Sedekah subuh itu?
Sedekah subuh itu apa? Oh, sedekah subuh. Bagaimana sedekah subuh? sedekah Kita lihat subuh? dalam kitab Wasiatul Mustafa. Sedekah itu kalau bisa sepagi mungkin. Karena apa? Kalau kita sedekah pagi, bisa jadi di siang harinya Allah akan menurunkan bala ketolak dengan sedekah pagimu. Apalagi hari Jumat, ya Sayyidul Ayam itu keren. Itu kamu daripada kegemukan, sedekahkan kepada orang lain makanannya. Sedekah lemak mbahmu. Kalau kamu dibilang kurus, santai saja kamu bilang. Sekarang cewek gemuk itu lebih laku daripada cewek kurus. Kok bisa? Kok bisa, Gus? Kok bisa? Kenapa? Karena cewek kurus hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Selamat bojoku lemu. Tapi lanang luweh apik lanang sing kuru daripada sing lemu. Kok bisa? Kok bisa? Cewek lebih suka cowok yang kurus. Kenapa? Karena makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Waduh, karena lemu itu banyak dagingnya. Tapi nek kurus banyak tulangnya. Hanyalah anjing yang suka tulang. Berarti ngomong aku asu, kurang ajar. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kamu sedekah di pagi hari, subuh, itu bisa jadi di siang harinya Allah akan menurunkan bala dan musibah. Tapi gara-gara pagi kamu cegati dengan sedekah, Allah tidak jadi menurunkan bala dan sedekahnya. Oh no, maka semakin pagi semakin bagus, sarapan dan seterusnya. Oh, berbagi-bagi. Saya selalu mengatakan begini, Gus Miftah, kenapa Gus Miftah suka sedekah? Saya jawab dengan indah, aku memberi bukan karena aku kaya, tapi karena aku tahu rasanya nggak punya. Loh, ngono kuwi, ngono sekarang aku lumrah. Apanya? Bagaimana orang sedekah diposting? Apakah itu nggak ikhlas? Ikhlas ra ikhlas sing ngerti mong awakmu karo Gusti Allah. Sing diposting orang mesti pamer, belum tentu tidak ikhlas, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Kalau saya mengatakan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sekarang tak tambahi tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Ngapa? Ya melu sedekah kok. Mosok mung delik, terus kapan pahalamu? Makanya Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Diajak. Kamu posting boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk ngajak yang lain supaya melakukan hal yang sama seperti kita. Itu namanya dakwah. Karena dakwah yang paling bagus bil hikmah, dengan contoh dan perilaku. Ngono, bojo pelit. Ndelok munyuk ning kebun binatang Surabaya jeneng apa? Bonbin. Wonokromo. Wonokromo ndelok munyuk sak ngono 100.000, pengajian ndelok kiai kok tak infake 1.000. Ya Allah. Berarti luwih larang munyuk tinimbang kiai. Ngerti. Anak kurang ajar. Ajar. Nyumbang 1.000 di solasinan. Iso nyanyar. Nyumbang 1.000 dipoto lho. Nyumbang gas. Lah wong awake dhewe iki lucu ya. Lah nggawa dhuwit 50.000 ning pasar rasane cilik, nggawa dhuwit 50.000 ning masjid rasane gede. Kita itu aneh. Anehnya di mana? Duit 100.000 gambare nganggo kopiah. Siap mlebu masjid, malah digawa ning pasar. Duit 1.000 gambare nggawa golok. Siap mangkat ning sawah, malah digawa mlebu ning masjid. Bener apa ora? Betul, Gus. Tapi dari semua gambar uang kamu lihat, uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000, semua ada gambar wanita menari. Nah, kenapa? Karena dengan uang lah wanita itu bisa menjadi happy. Wong lanang mau kebagian duit 1.000 gambar nganggo golok. Soalnya apa? Tugas wong lanang tidak menikmati uang tapi mencari uang. Makanya wong lanang itu tulang punggung, wedok tulang rusuk. Makanya kalau kamu menikah, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan sampai menjadi tulang punggungku. Tapi aku takon, wong wedok kerja apa mboten, Mbah? Oleh. Kalau toh kamu bekerja perempuan nggak apa-apa. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dipanggil Allah minimal diambil mantan. Ngerti. Masuk. Becek ke titik, Allah ketara. Wis kebacut tak bribek malah ditikung karo kanca. Apa bedanya cewek karo sound system? Cewek manusia, sound system mesin. Salah. Kenapa, Pak? Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke dipek kancane. Paling ngerti. Sampeyan kecewa aku ya kecewa. Mergo ditinggal Nisa Saban nikah siri. Kula kecewa lho, Bah. Lah kok iso? Lah ngapa? Apa hubungannya kowe karo Nisa? Loh, putri nanti napa? Lah kok kecewa? Lah terus. Aku bingung kan ngefan. Terus? Kak niki
piyambake nikah siri. Heeh. Terus. Sing salah sinten ngaten niki? Nikah kuwi aku ngandani Pak Irman iki. Nikah kuwi jadi kalau Pak Irman nikah lagi, mendingan diem-diem saja. Kenapa? Karena nikah itu ibadah dan ibadah yang paling bagus adalah ketika diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Maka lah nikah meneng bae. Oke, kita lanjutkan nanti setelah jeda iklan berikut ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Sahur bareng Gus Miftah. Mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah balik maneh nang Makanya kalau di bulan Ramadan seperti ini, waduh, di hari biasa saja kalau kita baca kemudian Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhir ayat. 1 diganti 700 kali lipat loh. Kalau bulan Ramadan 1000 kali lipat. Waduh, ya Allah. Makanya kalau bulan Ramadan gini istri saya biasanya beliin emas. Wah, supaya pahalanya berlipat-lipat. Wah, aku ya ora kalah pinter kae. Diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas saya diam. ngomongnya pelit. Oh, tetep lah begitu sok TP tak wenehi. Alhamdulillah. Oh, ketok rupanya kayak kotak infak kok. Rumahmu kayak kotak infak gitu. Jadi apa? Semangat memberi ini seharusnya apa? Harusnya kita tingkatkan, terutama di bulan Ramadan. Karena apa? Namanya sedekah itu alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Memberikan nafkah terbaik baik di waktu maupun di waktu sempit. Orang mengatakan begini, saya akan sedekah kalau hutang saya sudah lunas. Orang yang mengatakan saya akan sedekah kalau hutang saya sudah lunas, saya pastikan hutangnya tidak akan pernah lunas. Saya akan sedekah kalau masalah saya sudah selesai. Orang yang mengatakan seperti itu, maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Kalau kamu punya masalah, sedekahlah. Kalau kamu punya hutang, sedekahlah. Kan gitu nengon. Lah, persoalannya kemudian begini loh kita itu. Ketika kemudian kita itu kadang-kadang punya banyak hutang, gara-gara apa? Gara-gara ngikuti gaya hidup. Kalau Gus Miftah itu punya standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan saya apa? Standar hidup minimalis, standar kerja maksimalis. Maka orang bahagia itu apa? Liyakillah matafrohubi, yakillah mahtazanubih. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Artinya apa? Kalau kemudian uang itu nambah, katakanlah begini, kita punya penghasilan 1 juta. Ketika punya penghasilan 1 juta, biasanya apa? Yang 900.000 untuk biaya hidup, yang 100.000 untuk sedekah. Ketika kemudian penghasilanmu menjadi 2 juta, biasanya apa? Gaya hidupnya naik, sedekahnya tetap. Gaya hidupnya 1.900.000, sedekahnya tetap 100.000. Padahal ketika pendapatanmu naik, seharusnya yang kamu tingkatkan bukan gaya hidupmu, tetapi standar sedekahmu. Sangang atus sewu kudune cukup, sisane nggih sedekah. Tapi kan kita enggak. Betul. Kita enggak seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini kita belajar bagaimana kemudian kita memberi. Dan saya meyakini keajaiban sedekah itu luar biasa. Luar biasa. Kemarin siang saya pulang pengajian dari Semarang, itu ada uang 20 juta. Istri saya, Bun, ini untuk kamu 10 juta, ini nafkahi istri loh ya. Apalagi kemudian kita berikan kepada orang lain. Maka saya sebenarnya sepakat kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Saya lebih sepakat kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya. Makanya jangan pernah sia-siakan istrimu. Betul kan? Iki karo wong liya bojo liya, wong liya apik karo bojone dhewe lali. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Gak mesti ya, kadang ya di bawahnya. Begitu saya kasih nafkah istri saya 10 juta. Saya ada uang, tak kasih kamu 10 juta. Saya baru ngasih 5 menit saya dapat transferan 100 juta. Wah, alhamdulillah. Podo karo aku loh Mas. Biar. Apa?
Saya kan 2 hari lagi tanggapan, Gus. Uang mepet, tapi istri saya minta uang. Terus? Tinggal 100.000, akhirnya saya kasih uang 100.000 ke istri saya. Terus? Akhirnya, alhamdulillah, besoknya job saya yang kurang 2 hari itu batal, Gus. Waduh. Sama loh. Terus hikmah lo enggak nanti. Hikmah. Batal gitu loh, Mas, diomongi kok. Walah. Tapi ento ijol sing luwih gede. Luwih ijol sing luwih gede. Tahun ngarep. Maka nggak ada alasan bagi kita kemudian menjadi orang yang pelit. Maka dikatakan asahiyu qaribu minallah. Orang lomo itu dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Baidu minan nar, dia jauh dari neraka. Tapi sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit itu baidu minallah, dia jauh dari Allah. Baidu minal jannah, jauh dari surga. Baidu minan nas, jauh dari manusia. Dan qaribu dia dekat dengan. Jadi kalau toh kemudian nggak bisa senyum, yang lainnya apa? Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah, senyum sedekah. Al kalimatu thayyibah sedekah, bahasa yang baik sedekah. Lah perempuan seharusnya kepada suaminya boso, udah termasuk sedekah. Nah jangan sok nandal di bojo, kowe boso karo bojomu. Karo bojone kuakwe. Besok lebaran sing wedok sungkem karo sing lanang nganggo bahasa sing apik. Abah kaulo ngaturaken juga ngriati mbok menawi kaulo gadah kelapatan sak lima sing ucapan sak lakah sing tindak tanduk kaulo banyu sak tahu lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak toplek kula nyun agunge samudra pangaksami Abah. Ngono karo bojone, Pak kosong-kosong ya. Apane sing kosong? Sedekahe wong wedok iki ngomong apik karo sing lanang. Kuwi wis sedekah. Sing lanang ngomong sing apik karo sing wedok, kuwi ya sedekah. Mila wong lanang aja gampang nesu. Kuwi nafkahi pas-pasan gawane nesu. Ojo. Nanda saya ngono diwane nafkah pirae karo bojomu disyukuri. Kuwi sedekahe bojomu ning awakmu. Carane ngono. Kayak 1 juta mangane nggo tempe tahu, telur, ta? 100.000 sambel iwak asin. 20.000 cukup sebulan. Kalender. Pakai kalender. Ayo, takon apa soal sedekah? Pemangku jigem jawab. Takon apa kowe? Takon apa? Jadi sedekah itu nek wong gelem sedekah cedek karo surga, nek wong cetil cedek karo neraka. Dadi nek wong cetil cedak karo neraka. Dadi nek wong iku nek umpama entuk rezeki gede wajibe kudu andem karo sing entuk rezeki cilik. Nek wong cetil kuwi engko ndak cedak karo neraka. Nggih. Lah sing wong telu ki sing rezekine paling akeh. Insyaallah kalian saya pikirkan. Alhamdulillah. Mong tak pikir. Bilang apa? Kalian semua saya pikirkan, itu loh. Mau mikir, gitu loh. Soal eksekusi kok didelok. Didelok. Beda apa? Kalian semua saya pikirkan ya. Masya Allah. Sekedar saya pikirkan. Mudah-mudahan puasa kita ketiga hari ini lancar dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingatkan untuk niat berpuasa. Karena kalau puasa Ramadan itu wajib niat sebelum matahari terbit atau sebelum subuh. Beda dengan beda dengan puasa sunnah. Bisa niat kapanpun. Mari kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Ghodin An adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi sanati imanan wahtisaban fardhol lillahi ta'ala. Insyaallah ketemu di sahur besok hari. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pertamina. Kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik hanya satu, yaitu Pertamax. Terima kasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia. Terima kasih juga untuk Sarimi dengan varian rasa baru, mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, dan juga tentunya untuk Best Western Papilio Hotel. Kita jumpa lagi besok insya Allah. Hanya ada di acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Masya Allah. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Bulan
dengan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan.